Welcome back to Table of Content bersama dengan saya, Pastor Lanitan. Hari ini saya mau bahas tentang Self Dilemma Series, terutama topiknya tentang jebakan wanita. Jangan lupa buat setiap Anda untuk like, komen, dan share. Juga subscribe YouTube PS Lanitan. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya setiap update pemberitahuan Anda pun menerimanya. Jebakan wanita sebenarnya banyak, tapi hari ini saya mau bahas tentang dua hal yang terutama, yaitu tentang perasaan yang pertama. Wanita itu kan makhluk perasaan tuh katanya. Juga wanita juga dikenal dengan perasaannya tipis, perasaannya peka, mudah tersinggung gitu ya, mudah robek nih perasaannya. Nggak salah sih dengan itu semua. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar sih, apa sih yang harus kita lakukan nih, supaya dengan kita wanita yang sudah diciptakan demikian, kita tetap bisa maksimal, kita tetap bisa mengeksplor setiap potensi yang kita punya. Nah, saya teringat sebuah kisah, ada seorang perempuan Kanaan, dia itu anaknya sedang sakit. Dia datang menghampiri Tuhan. Tapi di peristiwa itu loh, Tuhan Yesus tuh bahkan tidak mengindahkan wanita itu. Lalu bukan cuma itu, yang kedua, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mengusir wanita itu. Lalu yang ketiga, Tuhan bilang kepada wanita itu, aku nih dipanggil bukan untuk bangsamu, karena dia kan bangsa Kanaan. Aku nih dipanggil untuk bangsa Israel. Lalu yang keempat, tidak cukup berhenti sampai situ. Tuhan itu berkata bahwa tidak patut roti itu dimakan oleh anjing gitu. Dia mengatain wanita, dengan kata lain, Yesus mengatain wanita ini adalah anjing gitu. Tapi luar biasa yang terjadi dengan wanita ini. Wanita ini, Anda bisa bayangkan kalau seandainya wanita itu mudah tersinggung dan dia berkata, ya sudah, tidak usah dengan Tuhan Yesus juga tidak ada masalah. Aku tidak perlu datang sama Tuhan atau apalah. Dia mulai marah atau dia mulai responnya negatif, maka dia tidak akan pernah melihat bahwa anaknya disembuhkan. Tapi bersyukur hari itu wanita ini sekalipun mengalami banyak hal. Berapa itu poinnya tadi? 4 poin. Dia mengalami pertentangan, dia mengalami bahkan cemoohan gitu ya. Tapi dia tetap mendekat kepada Tuhan dan dia melihat mujizat itu terjadi. Saudara, kadang sometimes dalam hidup ini ada perasaan-perasaan tidak penting dalam hidup kita. Engkau harus mengabaikannya. Engkau harus membuang setiap perasaan tidak penting itu. Kenapa? Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, kalau engkau ingin hidupmu maksimal, setiap itu buang. Setiap perasaan tidak penting itu buang. Tapi tidak semua perasaan itu tidak penting loh ya. Kalau kita baca firman Tuhan yang lain gitu ya, ada seorang wanita membuat Tuhan Yesus itu hatinya maskul. Itu karena apa? Karena seorang wanita. Kadang perasaan itu bisa menjadi kelemahan kita, tetapi kalau kita bisa memenangkannya, itu juga bisa menjadi kekuatan kita. Saya sendiri, kalau hari ini saya bisa sampai di level ini, karena ada banyak, bukan cuma puluhan kali, bukan cuma ribuan, mungkin ratusan ribu kali, untuk saya mati dengan perasaan saya sendiri, perasaan-perasaan yang tidak penting. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah Anda mau dibawa lebih? Apakah Anda mau naik? Kalau Anda mau naik, buang setiap perasaan tidak penting di hidupmu. Yang kedua, bicara tentang pikiran. Pikiran memang tidak selalu bicara tentang wanita. Pria juga ada tipe pria juga tipe pemikir. Tapi hari ini karena saya membahas tentang jebakan wanita yang terutama, salah duanya adalah tentang pikiran. Kadang ada hal-hal di dalam hidup ini tidak semua harus dipikirkan. Anda pun harus menyaring apa yang masuk di dalam pikiranmu gitu ya. Kenapa? Karena kalau pikiranmu ini susah, kalau pikiran Anda ini seperti seolah-olah ada banyak serangan dalam pikiranmu, maka engkau akan menjadi tidak bahagia. Dan ketika engkau tidak bahagia, ada banyak wanita itu akan timbul sakit penyakit yang seharusnya mungkin tidak timbul dalam kehidupannya. Karena itu, sortirlah apa yang masuk di dalam pikiranmu. Kamu harus tahu gitu ya, Anda harus tahu kira-kira ini perlu dipikirkan atau tidak. Gimana ya caranya? Toh itu kadang datang dengan tiba-tiba, iya memang benar. Tetapi bukankah kita juga diberikan hikmat oleh Allah? Ketika tiba-tiba serangan dari pikiran kita itu datang, coba minta hikmat Tuhan. Coba timbang-timbang. Kalau engkau tahu ini tidak mendatangkan kebaikan, Anda perkatakan firman supaya benih yang ditaruh dalam pikiranmu itu tidak berbuah gitu ya, sehingga Anda tidak dituainya.
Mengapa saya membahas tentang jebakan wanita ini? Karena saya pun mengalaminya. Beberapa waktu yang lalu ya, saya lupa tepatnya kapan. Waktu itu saya masih diutus menjadi full timer di kota Jember, di gereja perintisan. Nah, waktu itu saya lihat ada banyak mujizat terjadi. Orang-orang datang ke Connect Group, mereka dilawat Tuhan luar biasa. Ada orang-orang tiba-tiba belum ikut Connect Group gitu ya, mereka sudah reba gitu ya. Setiap dosa dilepaskan gitu. Orang-orang baptisan Roh Kudus. Saya lihat itu semua luar biasa. Lalu tiba-tiba entah berapa waktu ya, ketika saya melihat itu semua di depan mata kepala saya sendiri, tiba-tiba ada perasaan seperti ini. Bisakah seorang wanita dipakai Tuhan secara luar biasa? Perasaan itu tiba-tiba muncul. Lalu tiba-tiba saya itu menjadi orang yang tanda kutip tidak pede untuk melayani Tuhan. Karena saya mikir bahwa iya ya, saya ini kan wanita gitu. Kalau zaman itu ya saudara, itu berapa puluh tahun yang lalu, zaman itu wanita mungkin masih sekalipun setara gitu, tapi orang masih memandang wanita itu sebelah mata. Dan hari itu mengintimidasi saya. Iya, saya ini wanita. Bisakah saya ini dipakai Tuhan secara luar biasa? Bisa enggak? Aku punya kekurangan ini, aku punya kelemahan ini, aku orangnya kayak gini, aku orangnya minder. Bisa enggak gitu? Dan perasaan itu benar-benar menghimpit saya, membuat saya itu tidak berdaya, membuat saya itu seolah-olah untuk berkhotbah aja pada waktu Connect Group itu tidak punya kepercayaan diri. Sampai suatu ketika, waktu itu ada Mission Night di Surabaya, dan karena saya adalah full timer, maka saya juga ikut Mission Night di Surabaya. Nah, ketika itu hari itu seorang hamba Tuhan berkata seperti ini, ayo yang mau dipakai Tuhan maju ke depan. Saya juga maju ke depan. Saya persis berdiri di depan hamba Tuhan itu. Dan hamba Tuhan itu berkata seperti ini. Ketika semua orang maju, dia berkata seperti ini. Siapa bilang wanita tidak bisa dipakai Tuhan secara luar biasa? Saya kaget. Loh, kenapa? Ini hamba Tuhan berkata tentang siapa bilang wanita tidak bisa dipakai Tuhan luar biasa? Setiap wanita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Ayo angkat tanganmu wanita. Saya tahu hari itu Tuhan bicara kepada saya. Dan ketika hari itu tiba-tiba seperti ada sesuatu yang terlepas di dalam hati saya. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, beberapa tahun sebelumnya, Tuhan pernah bicara kepada saya. Tuhan berkata seperti ini, Lani, aku akan bawa kamu luar biasa. Aku akan pakai kamu. Lalu ada sebuah ayat gitu ya. Mungkin ayat ini kalau dibaca, oh ini mungkin ayat seperti seolah-olah, masa itu ayat artinya seperti itu. Tetapi hari itu ayat itu memerdekakan hidup saya. Ayat itu bicara seperti ini, berlakulah seperti seorang laki-laki. Ketika saya baca ayat itu, apa maksudnya ya Tuhan berlaku seperti seorang laki-laki? Lalu ketika itu rema itu muncul, ya laki-laki itu kan tidak pakai perasaan. Maaf ya, saya bukan bicara tentang bahwa laki-laki tidak punya perasaan, bukan. Tetapi waktu itu rema itu bicara kepada saya, rema firman Tuhan itu bicara kepada saya. Saya ini terlalu pakai perasaan. Lalu hari itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan mulai hari ini setiap perasaanku aku taruh di atas mezbamu. Aku mau setiap perasaan yang ada dalam hati dan hidupku itu adalah perasaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mampukan aku ya Tuhan untuk memilah-milah mana yang perasaan yang penting dan perasaan yang tidak penting. Dan itu, saudara, hari itu saya sharingkan kepada setiap engkau. Saya juga wanita dan saya juga punya banyak kelemahan dan kekurangan. Perasaan itu juga dominan dalam hidup saya. Tetapi udah puluhan tahun yang lalu ketika awal saya bertobat dan ketika pengiringan saya dengan Tuhan, Tuhan itu memproses hidup saya dengan caranya untuk membunuh setiap perasaan-perasaan yang tidak penting dalam hidup saya. Oh ya, saya juga teringat ketika kuasa kasih-Nya yang pertama, saya sebagai pembicara, hari itu ketika persiapan di kamar doa saya, persiapan firman doa semua sudah saya lakukan. Tiba-tiba beberapa jam sebelum saya harus naik ke panggung gitu ya, intimidasi datang dalam hidup saya. Wah, kamu itu wanita, kamu tidak bisa dipakai gitu ya. Kamu itu orang nomor 2. Semuanya itu dituduhkan dalam pikiran saya. Tidak ada yang salah dengan orang nomor 2. Tapi saya tahu hari itu iblis sedang mengintimidasi. Lalu apa yang terjadi? Saya ingat sekali. Pada waktu itu saya bangun dari tempat tidur saya. Lalu saya masuk ke kamar mandi di sana. Masih ingat waktu itu mau sisiran ya. Mau sisir rambut. Saya masih pegang sisir ini. Saya langsung berlutut karena tiba-tiba hadirat Tuhan begitu datang menghampiri saya dan saya nangis sejadi-jadinya. Lalu Tuhan jelas berkata seperti ini, kamu wanita, aku akan pakai kamu secara luar biasa.
Saudara, ayo menang atas setiap perasaanmu. Ayo menang atas setiap kelemahanmu. Kalau hari ini Tuhan pakai saya di bidang, di panggilan saya percaya Tuhan juga pakai setiap kalian semua para wanita di bidangmu masing-masing. Hanya satu saja pesan Tuhan, kalahkan setiap jebakan yang ada dalam hidupmu. Kalahkan perasaanmu, kalahkan juga pikiranmu. Gimana tipsnya kalau kalian hari ini sedang menghadapi jebakan-jebakan itu? Sederhana sebenarnya ya. Yang pertama adalah libatkan Tuhan, karena mungkin ya hari ini saya merasa bahwa ada wanita-wanita yang hidup di tahun 2020, tetapi sesungguhnya engkau sedang terbelenggu di beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena engkau tidak bisa menang dengan perasaanmu. Perasaan untuk mengampuni mungkin. Ayo lepaskan. Yang pertama, libatkan Tuhan, minta Tuhan mampukan. Yang kedua, abaikan setiap perasaan yang tidak penting. Kalau hari ini kau tergerak untuk mengampuni, ampuni. Karena dari pengampunan akan terlepas setiap perasaan-perasaan yang tidak penting itu. Perasaan yang tersakiti, perasaan kecewa, atau banyak lagi. Dan yang ketiga, carilah komunitas yang benar. Carilah orang yang bisa membuat hidupmu menjadi lebih baik lagi. Carilah orang juga yang bisa yang berani berkata salah kalau engkau salah, dan berani berkata benar ketika engkau benar. Juga hindari orang-orang yang memberikan pengaruh toksik dalam hidupmu. Dan ketahuilah satu hal juga buat setiap kalian wanita, jangan juga curhat kepada orang yang sudah punya pasangan. Dengan kata lain, orang yang sudah beristri mungkin, atau orang yang sudah punya pacar. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang salah, dan sesuatu yang salah akan menimbulkan hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu. Dan saya percaya setiap kalian semua pasti bisa melewati setiap jebakan yang ada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bicara tentang jebakan seorang pria, tentunya kita selalu ingat dengan 3 kata tah. Tata, harta, dan wanita. Ini bisa menyerang siapapun, termasuk orang-orang yang dia mungkin kelihatan rohani, bahkan tidak luput dengan yang namanya jebakan dari seorang pria.